Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Last Samurai Standing tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang sebuah masa di Jepang di mana samurai tidak boleh lagi memegang pedangnya. Samurai tanpa pedang bagai taman tak berbunga. Namun suatu hari ada sebuah turnamen yang mengumpulkan semua ahli bela diri se-Jepang untuk dipertarungkan. Dan tentunya samurai yang kehilangan harga dirinya juga akan mengikuti turnamen ini. Turnamen apa ini sebenarnya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1800-an di Jepang. Saat ini sedang terjadi perang sivil di Jepang antara pemberontak dan pemerintah. Imperial atau pemberontak menyerang menggunakan pedang, sementara pemerintah menggunakan senjata api yang lebih modern. Salah satu dari mereka adalah seorang samurai bernama Saga. Saga adalah samurai tangguh yang berhasil memimpin samurai lain dan ia berhasil membunuh pimpinan lawan. Perang ini berakhir dengan kemenangan untuk kelompok Saga. Namun tiba-tiba beberapa tembakan meriam muncul diikuti tembakan senapan dengan brutal. Saga berlindung di dalam parit dan hanya bisa berlindung melihat teman-temannya dibantai. Saga berhasil bertahan hidup, namun yang ia lihat hanyalah lautan mayat lawan dan kawannya. Ini semua adalah trauma besar yang menghantui Saga bahkan walau 10 tahun kini telah berlalu. Saga sudah menikah dan memiliki 2 anak. Saat ini wabah kolera menyebar di Jepang dan istri dan anak perempuan Saga terkena kolera. Mereka sakit parah apalagi sekarang Saga kesulitan secara ekonomi. Setelah membantu Jepang menuju modernisasi, pemerintah malah membuat larangan penggunaan pedang dan mencabut hak istimewa samurai. Hal ini membuat Saga sulit mencari pekerjaan karena yang ia tahu hanyalah membunuh. Walau penggunaan pedang dilarang, namun Saga masih menyimpan pedangnya. Saking lamanya tidak dibuka, pedangnya tidak bisa dibuka lagi karena karatan. Hanya melihat pedang ini membuat Saga kembali mengingat perang sebelumnya yang memberinya PTSD. Dengan wabah kolera yang meluas, rakyat kecil menderita apalagi mereka yang tinggal jauh dari kota seperti Saga. Saga sangat terpuruk bahkan ia rela menggadaikan pedangnya. Namun pemilik pegadaian menolaknya karena di masa ini pedang sudah tak berguna. Namun walau begitu, ia masih berbaik hati dengan memberi gula dan garam untuk Saga. Saat keluar dari kantor pegadaian, ia melihat banyak orang yang berkumpul. Ternyata ada sebuah pengumuman kalau akan diadakan turnamen bela diri di Kyoto. Hadiahnya 100.000 yen yang merupakan jumlah yang sangat besar dan cukup untuk hidup mewah sampai mati. Namun tentunya berita ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kemudian Saga pulang dan menemukan kalau anak perempuannya meninggal karena kolera. Tentunya Saga merasa sedih dan juga bersalah karena merasa tak berguna sebagai ayah dan suami. Saga tak memiliki banyak keahlian selain bermain pedang. Walau terdengar tidak mungkin, ia pikir jika ia mengikuti turnamen ini, ia bisa membahagiakan keluarganya. Keesokan harinya, Saga memberitahu istrinya kalau ia akan pergi sebentar. Ia tidak memberitahu kalau ia akan mengikuti turnamen melainkan untuk mencari pekerjaan. Istrinya tak melarangnya dan hanya bisa mendoakannya agar selamat. Waktu berlalu, Saga sudah sampai di Kyoto. Berbeda dengan desa Saga, Kyoto adalah kota besar yang diisi banyak orang. Saga bisa mendengar kalau semua orang di sini membicarakan tentang turnamen yang akan diadakan malam ini. Saga pergi ke sebuah penginapan yang ternyata adalah milik temannya. Masaka sama-sama mo desu ka? Melihat Saga membawa pedang, ia sadar kalau Saga berencana mengikuti turnamen. Ia mendengar banyak rumor kalau turnamen ini dikumpulkan oleh orang shogun untuk membalas dendam atas kekalahan perang 10 tahun yang lalu. Di malam hari, Saga ingin menghunuskan pedangnya namun ia masih tak mampu melakukannya. Ia masih bisa merasakan PTSD dari perang 10 tahun yang lalu. Kemudian Saga pergi ke sebuah kuil di mana turnamen akan dilakukan. Hanya yang akan menjadi peserta yang diizinkan masuk. Saga bisa melihat banyak pasukan berpakaian hitam yang berjaga di kuil. Dan di dalamnya ia bisa melihat banyak petarung yang menggunakan senjata beragam. Artinya yang mengikuti turnamen ini bukan hanya samurai saja. Saga bertemu seorang pria bernama Tachikawa yang berasal dari Kaga. Saga terkejut karena berita ini sampai ke lokasi yang jauh seperti Kaga. Tachikawa memberitahu kalau ia bertemu banyak orang dari penjuru negeri. Artinya jika penyelenggara se-effort itu menyebarkan undangan turnamen, mungkin hadiahnya memang nyata. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Enju muncul menyambut semua calon peserta.
Enju menjelaskan kalau turnamen ini untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai ahli bela diri. Ia sadar pasti banyak peserta yang meragukan hadiahnya karena sangat besar. Enju menunjukkan sebuah guci kemudian memukulnya di depan semua orang. Muncul banyak emas dari guci ini yang cukup untuk hidup mewah selama 10 tahun. Namun ini bukan apa-apa dibandingkan hadiah yang akan mereka terima jika memenangkan turnamen ini. Mendengar ini membuat para calon peserta semangat walau mereka belum tahu apa permainannya. Enju menjelaskan jika ia memberitahu permainannya maka orang yang mendengar peraturannya tidak boleh lagi mundur dari turnamen. Ia memberi waktu 30 detik bagi yang tidak ingin berpartisipasi untuk pergi dari kuil. 全員配当例違反で逮捕する。固いこと言わないでくださいよ。これただの遊びですよ。 Sebelum hitungan berakhir, seorang polisi muncul. Ingat, di masa ini menghunuskan pedang adalah sebuah tindakan kriminal dan ia di sini untuk menangkap mereka semua. Polisi ingin tahu siapa penyelenggara turnamen ini, namun Enju tak mau memberitahunya. Polisi ingin menyerang Enju, namun penjaganya bisa dengan mudah memenggal kepala polisi ini. Enju melanjutkan hitungan mundur seolah tak terjadi apa-apa. Walau melihat baru ada yang dibunuh, namun tak ada satupun dari mereka yang mundur dari turnamen ini. Kemudian panitia mendata semua calon peserta. Mereka diberi kalung dengan kayu bertuliskan nama mereka. Enju menjelaskan kalau permainan yang akan mereka mainkan adalah Kodoku. Peraturan permainan ini adalah mereka akan balapan dari Kyoto ke Tokyo yang berjarak 450 km. Kedua, kuil ini adalah titik pertama. Dari sini sampai Tokyo, para peserta harus melewati 7 checkpoint. Peraturan ketiga, untuk bisa melewati checkpoint dibutuhkan cukup poin. Peraturan keempat, para peserta tidak boleh memberitahu siapapun yang bukan peserta tentang turnamen ini. Peraturan kelima, peserta paling lambat sampai sebulan dari sekarang di Tokyo. Peraturan keenam, peserta tidak boleh mundur dari permainan. Jika kalung kayu peserta lepaskan selama 10 detik, maka artinya ia mundur dan akan dihukum. Beberapa orang panik dan melepaskan kalung tag name-nya. Enju menghitung sampai 10, kemudian beberapa sniper menembak mereka hingga mati. Ingat, mereka dibunuh karena melepas kalung selama 10 detik dan dianggap mengundurkan diri. Tahu kalau mereka memasuki permainan berdarah membuat banyak peserta merasa dijebak dan protes. Enju menjelaskan kalau ia sudah memberi mereka kesempatan untuk mundur sebelumnya, namun mereka memilih stay. Mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu melanjutkan permainan atau mati. Enju memberitahu kalau peserta yang mengikuti turnamen ini berjumlah 292 orang. Setiap tanda kayu memiliki nilai 1 poin. Untuk keluar kuil ini dibutuhkan setidaknya 2 poin, dan untuk sampai di Tokyo dibutuhkan 30 poin. Artinya, untuk melanjutkan perjalanan mereka harus saling berebut tanda kayu, dan jika ada orang yang tidak memakai tanda kayu selama 10 detik, maka ia akan dieliminasi. Saga menjadi khawatir karena tahu akan ada pertumpahan darah di sini. Namun ia semakin khawatir saat melihat ada anak-anak di sini. Saat Enju memberitahu kalau turnamen dimulai, keadaan langsung tegang karena semua orang saling waspada. Tak butuh waktu lama, pertarungan dimulai di mana-mana. Mereka saling berebut tanda kayu agar bisa keluar kuil selaku checkpoint pertama. Saga masih belum bisa bergerak karena momen ini mengingatkannya pada perang sebelumnya. Saat Saga melihat anak kecil di sini mengingatkan pada anaknya yang baru meninggal. Saga dengan cepat menerobos banyak orang agar ia bisa melindungi anak ini. Saga sendiri belum bisa menghunuskan pedangnya sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri. Di luar kuil, Enju dan tangan kanannya yang bernama Sakura menunggu. Sakura adalah orang yang memenggal polisi dengan satu tebasan sebelumnya. Orang pertama yang keluar adalah seorang samurai bernama Ukyo. Ukyo adalah samurai dari keluarga bangsawan sampai dijuluki Dewa Pelindung Bangsawan Istana. Orang yang melewati checkpoint akan diverifikasi dengan dilukis wajahnya dan kalungnya. Ukyo sudah memiliki 2 poin sehingga ia diizinkan keluar kuil. Kembali ke dalam kuil, Saga dan anak yang bernama Futaba ini hanya bisa bersembunyi. Saga berjanji akan melindungi Futaba, namun mereka tak bisa hanya menunggu. Saga ingin memungut tanda kayu, namun kondisi sekarang terlalu chaos. Kalung Futaba berhasil dicuri saat ia lengah. Sniper menyadarinya dan langsung menghitung mundur 10 detik. Dengan cepat, Saga memanjat dan berhasil merebut kalung Futaba dan memakaikannya lagi sehingga sniper tak lagi mengincar Futaba. Karena terlanjur di puncak, mereka menunggu karena di sini lumayan aman. Namun di bawah menara mereka, para peserta saling dorong hingga menara itu runtuh. Untungnya mereka jatuh di air sehingga selamat. Dari kuil terlihat ada cahaya dari kejauhan.
Ternyata ini adalah posisi penyelenggara turnamen yang memantau dari kejauhan. Mereka adalah 4 orang kaya yang menyukai kekerasan. Mereka berjudi dengan nyawa manusia seperti di Squid Game. Pelayan memberi mereka pesan dari penyelenggara utama. Ternyata tujuan dari turnamen ini adalah untuk menikmati punahnya para samurai. Dan itulah kenapa series ini berjudul Last Samurai Standing. Kembali ke dalam kuil. Saga dan Futaba terus bersembunyi hingga ke dalam bangunan. Saga berhasil memungut 1 kalung dan memberikannya pada Futaba. Kini Futaba punya cukup poin untuk keluar kuil. Tak lama kemudian seorang peserta muncul karena mengincar Futaba. Sebelum Saga melakukan apapun, pria ini tiba-tiba mati. Ternyata yang menyerangnya adalah seorang ninja bernama Kyojin. Saga menjadi waspada, namun Kyojin hanya berkata kalau ia hanya ingin membawa tanda kayu orang yang ia bunuh. Namun Kyojin memberikan tanda kayu itu pada Saga yang tentunya membuatnya waspada. Ternyata Kyojin tahu siapa Saga, bahkan tahu kalau julukan Saga adalah si pembunuh manusia. Bahkan Kyojin tahu kalau Saga mengidap PTSD karena perang terakhirnya bahkan belum bisa mengunduskan pedangnya. Kyojin tak melakukan apapun kemudian pergi begitu saja. Dengan Saga yang juga punya 2 poin, mereka berencana keluar kuil. Di luar mereka melihat banyak korban berjatuhan. Ada seorang pria yang mengincar Saga. Saga terpaksa harus bertarung dengannya namun ia belum mampu menghunuskan pedangnya. Tanpa senjata tajam, Saga kesulitan melawan namun ia masih bisa menang walau dengan tangan kosong. Kemudian peserta lain menyerang seperti zombie namun Saga dan Futaba berhasil keluar tepat waktu. Mereka diverifikasi tim panitia kemudian diizinkan melanjutkan perjalanan. Tujuan Saga dan Futaba adalah penginapan milik teman Saga. Namun di jembatan ia ditunggu peserta bernama Bukotsu yang merupakan kenalan Saga. Terakhir mereka bertemu adalah di perang 10 tahun yang lalu. Alasan Bukotsu menunggu Saga karena ia ingin bertarung dengannya. Bukotsu bisa mengendalikan pertarungan karena Saga belum mau menghunuskan pedangnya. Untungnya ada orang lain yang menyerang Bukotsu sehingga Saga memanfaatkannya untuk melarikan diri bersama Futaba. Namun Bukotsu tak tinggal diam dan terus mengejarnya. Saga meminta Futaba pergi lebih dulu sementara ia akan mengulur waktu. Bukotsu muak karena Saga masih tidak menghunuskan pedangnya sehingga terus memukulinya. Bukotsu memberi Saga kesempatan dan kali ini Saga bisa menghunuskan pedangnya dan kini pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Mereka melanjutkan pertarungan dan terlihat kalau kini Saga lebih percaya diri. Ia bahkan berhasil ada di posisi di mana ia bisa memenggal kepala Bukotsu namun ia tak melakukannya. Bukotsu merasa terhina karena Saga mengasihaninya. Namun di saat yang sama Futaba datang membawa kuda sehingga Saga bisa melarikan diri. Saga dan Futaba pergi ke penginapan teman Saga. Di sini ia dan Futaba beristirahat karena pemiliknya berhutang budi pada Saga dan bersedia menampung mereka. Karena sekarang situasi sudah tenang, Futaba akhirnya bisa berterima kasih pada Saga secara proper. Saga pikir turnamen ini gila dan ingin Futaba pulang besok. Namun itu melanggar peraturan dan Futaba takut kalau ia akan dihukum. Saga menilai kalau Futaba tak bisa bertahan hidup di sini. Namun masalahnya Futaba juga tak bisa menyerah karena ia butuh uang untuk orang-orangnya. Ternyata Futaba dan ibunya tinggal di sebuah kuil yang mengurus banyak anak yatim. Karena wabah kolera banyak anak yang sakit bahkan ayah Futaba juga sudah meninggal. Tak bisa melakukan apapun membuat Futaba hanya bisa bertahan. Namun ibunya juga terkena kolera sehingga tak bisa keluar dari kasur. Desa Futaba adalah desa miskin. Ia masih harus mengurus anak yatim karena tak memiliki uang, ia bahkan harus mengemis. Saat mengemis, ia melihat berita tentang turnamen ini sehingga tidak punya pilihan lain selain mengikuti turnamen ini. Tak lama kemudian ada yang datang dan ternyata itu Kyojin si ninja. Kyojin berkata kalau ia kesini bukan untuk membunuh mereka namun hanya ingin bicara. Kyojin ingin bekerja sama dengan Saga. Kyojin penasaran dengan permainan ini karena apa untungnya mengadu domba para ahli bela diri. Bahkan apa hadiah 100.000 yen juga nyata. Futaba mendengar kalau ada penjabat yang menggunakan turnamen untuk memburu para ahli bela diri. Namun jika itu memang benar, seharusnya semua orang dibunuh saat di kuil. Saga mendengar rumor kalau turnamen ini untuk mengumpulkan prajurit terampil untuk balas dendam. Namun masalahnya tidak ada bukti kalau rumor ini benar. Kyojin tidak tahu siapa penyelenggara turnamen ini, namun ia tahu kalau orang itu pasti punya kuasa besar. Itulah kenapa Kyojin ingin membuat aliansi agar mereka bisa mencari informasi dan mengetahui apa hadiahnya benar. Kyojin sudah menghitung jika untuk sampai di Tokyo dibutuhkan 30 poin, artinya maksimalnya akan ada 9 peserta yang sampai ke Tokyo.
Masalahnya, apa hadiahnya akan dibagi 9 atau orang ini harus bertarung hingga tinggal satu orang yang tersisa. Itulah kenapa Kyojin ingin membuat aliansi agar kesempatannya sampai ke Tokyo lebih besar. なぜ俺たちを選ぶ？ Saga bertanya kenapa Kyojin ingin membuat aliansi dengannya, apalagi ia akan membawa Futaba yang jelas-jelas adalah beban. Justru karena Futaba lah Kyojin memilih Saga. Kyojin akan menjadikan Futaba sebagai sandera sehingga jika Saga mengkhianatinya, maka Kyojin akan membunuh Futaba. Kyojin tidak memaksa Saga dan malah memberinya waktu untuk berpikir. Kyojin akan menunggu di sebuah tempat di checkpoint berikutnya. Keesokan harinya, Futaba bangun lebih cepat dari Saga. Ia keluar dan melihat sebuah gerbang tori di tengah danau. Futaba dan ibunya sering melakukan ritual yang merupakan bentuk doa pada dewa. 何を祈っていた？ Tak lama kemudian, Saga muncul dan bertanya apa yang Futaba doakan. Futaba menjelaskan ia memohon kesehatan bagi yang masih hidup. Ia menjelaskan kalau ia dan ibunya mengurus banyak anak yatim dan sangat membutuhkan uang. Itulah kenapa ia tak bisa menyerah walau ia tahu ia lemah dan tak bisa bertahan seorang diri. Futaba memohon agar Saga membawanya sampai ke Tokyo. Kemudian Saga dan Futaba berpamitan pada pemilik penginapan. Ia memberi Saga bekal dan juga uang agar ia bisa bertahan hingga ke Tokyo. Sementara itu, di kantor Kementerian Dalam Negeri, para pejabat membahas lembaran tentang turnamen. Kepala polisi bernama Kawaji sedang menginvestigasinya namun belum menghasilkan apapun. Kawaji pikir kalau para samurai dan ahli bela diri ini berkumpul untuk membentuk pemberontakan. Ia tidak tahu siapa penyelenggaranya, namun sepertinya ia memiliki background finansial yang kuat. Menteri Dalam Negeri yang bernama Okubo memerintah Kawaji untuk menginvestigasi turnamen ini lebih rinci. Di tempat lain, Bukotsu membantai banyak orang tak bersalah. Ia mencari Saga namun tak ada yang melihatnya. Tak lama kemudian, Ukyo si samurai bangsawan muncul dan meminta Bukotsu berhenti. Walau sama-sama samurai, namun Ukyo memiliki kelas. Bukotsu tahu kalau Ukyo yang walau berasal dari keluarga samurai bangsawan yang melindungi istana namun ia dihianati. Mereka memiliki pandangan berbeda yang tentunya membuat mereka bertarung. Ukyo yang memang berlatih ilmu pedang dari kecil bisa mengungguli Bukotsu. Flashback sejenak, Ukyo yang sudah lama melayani istana dibuang begitu saja karena peraturan pelarangan penggunaan pedang. Tanpa pedang, samurai hanyalah beban. Klan Ukyo yang merupakan klan samurai kehilangan banyak harta dengan cepat dan langsung miskin. Anggota klannya pikir untuk mempertahankan kehormatannya mereka harus melakukan seppuku. Namun Ukyo selaku pimpinan klan bersumpah kalau ia akan mengembalikan kejayaan klan dengan tangannya sendiri. Kembali ke pertarungan. Bukotsu yang terbiasa dengan kekerasan menghalalkan segala cara agar bisa menang. Namun Ukyo yang memang memiliki dasar ilmu bela diri kelas elit bisa dengan mudah membuat Bukotsu menjatuhkan pedangnya. Namun Bukotsu masih memiliki sebuah golok dan ingin melanjutkan pertarungan. Hal ini tak merubah situasi karena Ukyo masih bisa mengunggulinya. Namun saat Ukyo akan memenggal Bukotsu, pedang Ukyo tersangkut dan Bukotsu memegangnya. Bukotsu melakukan hal gila dengan menggigit jempol Ukyo hingga putus. Tanpa jempol membuat Ukyo tidak bisa memegang pedangnya dengan sempurna dan Bukotsu bisa mengunggulinya. Pada akhirnya Bukotsu menang dan memenggal kepala Ukyo. Di tempat lain, Saga dan Futaba melanjutkan perjalanan. Ia sampai di sebuah desa yang terbengkalai. Di sana mereka melihat beberapa orang dan salah satunya adalah Tachikawa, orang yang Saga pertama temui di kuil. Saga dan Futaba menjadi waspada. Namun ternyata Tachikawa dan beberapa peserta di sini tidak ingin membunuh dan ingin berhenti karena merasa dijebak. Alasan mereka tidak kabur karena ada panitia dengan sniper yang mengikuti mereka. Tachikawa ingin Saga bergabung dengannya agar bisa keluar dari permainan ini, namun Saga pikir kalau sekarang sudah terlambat. Tachikawa sangat emosional sampai ia melepaskan tanda kayunya. Melihat panitia tidak menembak Tachikawa, yang lain ikut melepaskan tanda kayu mereka. Namun mereka lupa kalau yang melepaskan tanda kayu diberi waktu 10 detik sebelum dieksekusi. Dan setelah 10 detik berlalu, mereka semua ditembaki karena melanggar peraturan. Melihat banyak orang ditembak mengingatkan Saga pada perang 10 tahun yang lalu. Saat panitia akan membereskan mayat peserta, Saga si pembunuh manusia bangkit dan dipenuhi amarah. Ia membunuh semua panitia dengan sekejap tanpa terluka sedikit pun. Inilah kemampuan Saga di masa prime-nya. Dari kejauhan kita akan melihat Sakura, samurai hebat yang menjadi panitia. Mereka memilih diam melihat Saga membunuh panitia karena dalam peraturan tidak ada aturan untuk tidak membunuh panitia.
Futaba terkejut saat melihat Saga yang sesungguhnya yang hanya tahu cara membunuh. Flashback sejenak, kita akan melihat beberapa orang yang berlatih dengan menggunakan senjata kayu. Salah satu dari mereka adalah Saga muda yang walaupun kalah namun sebenarnya ia hanya mengalah. Mereka adalah anak yatim piatu yang tumbuh bersama dan diajarkan seni bela diri. Saga adalah yang tertua di antara mereka. Dan satu-satunya perempuan di sini bernama Iroha yang juga yang terlemah. Mereka hidup dengan bahagia bersama setidaknya untuk sekarang. Keesokan harinya saat di markas, pimpinan dojo memberitahu kalau selama 10 tahun mereka telah berlatih keras dan latihan itu berakhir sekarang. Namun yang mewarisi menjadi penerus di sini hanya satu orang. Master ingin mereka saling membunuh dan orang terakhir yang hidup akan menjadi penerus tunggal tempat ini. Mereka semua tahu kalau pada akhirnya akan seperti ini. Iroha menyarankan bagaimana jika mereka kabur ke tempat yang tidak bisa ditemukan Master. Namun masalahnya ada orang atau sosok bernama Gentosai yang akan memburu mereka jika kabur. Kembali ke masa sekarang, kita akan melihat 4 penyelenggara yang berkumpul di markas. Mereka sudah diberitahu tentang Saga yang mengamuk dan Ukyo yang dieliminasi. Mereka menggunakan telegram sehingga berkomunikasi lumayan cepat. Mereka berjudi tentang siapa yang akan sampai ke checkpoint berikutnya. Sementara itu, Saga dan Futaba sudah melanjutkan perjalanan. Saga waspada karena di sini adalah satu-satunya jalur ke checkpoint sehingga ia yakin akan bertemu peserta lain di sini. Sesuai dugaan, saat memasuki hutan mereka melihat noda darah di pohon. Tak lama kemudian pendekar tombak kembar muncul. Futaba si beban tentu bersembunyi sementara Saga waspada. Kali ini Saga tak ragu lagi untuk menghunuskan pedangnya. Saga melawan si kembar sekaligus dan terlihat tenang. Si kembar tahu kalau Futaba adalah kelemahan Saga sehingga mengincarnya. Kini Saga terus bertarung sambil melindungi Futaba sehingga mereka jatuh ke tebing. Untungnya mereka masih selamat dan melanjutkan pelarian. Namun mereka terkejut karena melihat banyak mayat peserta lain yang sudah dibunuh. Saga menjadi waspada karena tahu ada seseorang di sini. Ada seorang wanita yang menyerang dan ternyata itu adalah Iroha. Saga tak bisa melawan Iroha yang sudah Saga anggap adiknya sendiri. Ternyata saat dulu Master menyuruh mereka saling bunuh, Saga yang tak ingin membunuh adik-adiknya memilih melarikan diri. Kemudian Iroha dan yang lainnya juga melarikan diri sehingga sekarang mereka diburu Gentosai. Tak lama kemudian pendekar kembar muncul. Namun tak hanya mereka tapi beberapa pendekar lain juga muncul sehingga Saga, Iroha dan Futaba terkepung. Tiba-tiba tembakan panah muncul yang membunuh si kembar. Saga mengajak Iroha melarikan diri sementara mereka dikejar orang yang berburu dengan panah. Saat Futaba hampir mati namun untungnya Iroha melindunginya. Mereka tak boleh berhenti bergerak dan Saga tahu mereka tak bisa terus lari sehingga harus menyerang sambil melindungi Futaba. Namun dari kejauhan ada pemanah handal bernama Kamui Kocha. Kamui Kocha tidak memanah Saga dan malah membunuh orang yang memburu mereka dengan mudah. Saga menjadi waspada namun Kamui Kocha bilang kalau ia tidak akan menyerang. Di kepercayaannya membunuh anak-anak adalah kejahatan terbesar. Sehingga ia menghormati pelindung anak-anak dan tidak akan memburu Saga dan Iroha. Karena banyak peserta yang gugur, Saga dan kawan-kawan punya cukup poin untuk melewati checkpoint selanjutnya. Saga mengajak Iroha untuk ikut dengannya. Iroha setuju namun Saga tidak boleh lari lagi. Sementara itu di kantor kementerian, Kepala Polisi Kawaji melapor pada Menteri Okubo tentang hasil penyelidikannya. Tentunya banyak saksi yang melihat banyak samurai saling membunuh di jalanan namun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kawaji menganalisa dan sepertinya tujuan mereka adalah Tokyo. Selain itu, Kawaji juga mendengar dari saksi di sekitar kuil ada yang mendengar banyak suara tembakan senapan. Kawaji pikir banyak samurai berpedang dan bersenapan sedang menuju ke Tokyo dan merupakan sebuah ancaman. Menteri Okubo pikir jika para samurai ingin memberontak mereka tidak akan saling bunuh. Namun jika diabaikan bisa menjadi ancaman nasional. Okubo ingin Kawaji melacak dari mana sumber senapan itu dan memeriksa semua telegram dari bulan lalu. Kembali ke tempat Saga. Ia sudah sampai di checkpoint selanjutnya. Mereka menemui panitia menunjukkan tanda kayu yang cukup. Agar tidak repot membawa banyak tanda kayu, setiap 3 tanda kayu akan diganti dengan tanda kayu berwarna merah. Saga bertanya apa tujuan dan siapa penyelenggara turnamen ini, namun panitia tidak ingin menjawabnya. Namun panitia tahu kalau Saga dan Iroha sudah terbiasa dengan kodoku. Ingat, saat masih di pegunungan mereka harus saling membunuh agar bisa menjadi penerus tunggal.
Turnamen ini mirip seperti itu dengan skala yang lebih besar. Mereka melanjutkan perjalanan dan pergi ke sebuah penginapan. Saga ke sini untuk bertemu dengan Kyojin membahas tentang aliansi mereka. Kyojin menjelaskan ada kemungkinan kalau turnamen ini hanya punya satu pemenang sehingga Saga mungkin harus membunuh Futaba. Saga menjawab kalau ia memiliki orang yang harus ia lindungi sebelum terlambat. Namun itu bukan berarti akan mengikuti permainan penyelenggara. Mereka setuju untuk membentuk aliansi dengan Kyojin. Kemudian Kyojin menjelaskan kalau tujuan turnamen ini masih belum jelas dan itulah kenapa ia membentuk aliansi dan harus melakukan eksperimen. Kyojin akan menjelaskannya besok sehingga sekarang mereka bisa beristirahat. Iroha bertanya kenapa Saga membawa Futaba. Saga menjawab ia bertemu dengannya di kuil dan terjebak dengannya. Iroha marah karena Saga meninggalkannya di gunung. Saga bertanya apa yang terjadi padanya setelah ia kabur. Iroha menjelaskan Master takut teknik sekolah bocor sehingga ia ingin membunuh semua orang. Kakak kedua melawan Master sehingga semua orang bisa kabur dari gunung dan berpencar. Mereka hidup sambil melarikan diri dari kejaran Gentosai dan semua itu dimulai di hari setelah Saga kabur. Saga tak bisa melakukan apapun selain meminta maaf. Flashback sejenak ke masa lalu Iroha. Setelah berpencar dari kakak-kakaknya, Iroha tinggal bersama sirkus keliling. Karena keterampilannya, Iroha melakukan atraksi lempar pisau. Dengan penampilan menarik, Iroha sering ditawari untuk menjual tubuhnya, namun tentu ia menolaknya. Suatu hari, ia bertemu dengan kakak seperguruannya setelah sekian lama. Ia bercerita kalau sekarang ia bekerja sebagai penarik beca dan sudah menikah. Selama ini, Iroha hanya melarikan diri dari Gentosai sehingga belum memiliki keluarga. Kakak Iroha memberitahu kalau sudah 2 orang yang dibunuh Gentosai. Jika mereka terus berpencar, satu persatu mereka akan Gentosai bunuh. Iroha ditunjukkan selembaran informasi tentang turnamen. Ia ingin Iroha memancing Gentosai ke turnamen ini agar mereka bisa bekerja sama untuk membunuhnya. Itulah kenapa Iroha mengikuti turnamen ini. Kembali ke masa sekarang. Kita akan melihat 3 peserta yang sedang beristirahat. Seorang pria tua muncul dan ia adalah Gentosai yang memburu Iroha dan Saga. Ternyata Gentosai juga mengikuti turnamen. Ia sangat hebat bahkan bisa membunuh 3 peserta ini dengan sekejap. Keesokan harinya di kementerian, Kawaji melapor pada Okubo memberitahu kalau ia menemukan data penyelundupan senjata lebih dari 100 sniper. Kawaji sudah mengetahui keempat penyelenggara yang mendanai turnamen ini. Ternyata mereka adalah pendukung dari pemerintah sebelumnya. Okubo bingung apa tujuan mereka membuat para samurai saling membunuh. Tangan kanan Okubo yang bernama Meiji pikir kalau mereka menggunakan umpan uang untuk membuat samurai saling membunuh. Mereka adalah bangsawan dan saat samurai masih berjaya mereka sering memeras orang kaya. Kawaji juga sudah mencari informasi dan keempat penyelenggara menghilang sepekan yang lalu dan tidak tahu ada di mana. Kembali ke tempat Saga, Kyojin memberitahu kalau ia memiliki 2 eksperimen. Pertama, mereka akan menyerahkan peserta dengan tanda kayu ke polisi. Ia akan ditahan sampai waktu habis. Apakah peserta ini akan dibunuh karena dianggap kalah, atau malah penyelenggara tidak mau berurusan dengan polisi? Ini untuk mencari tahu seberapa serius penyelenggara mengadakan turnamen ini. Eksperimen kedua mencari tahu kemana mayat peserta menghilang. Di turnamen ini banyak peserta yang saling bunuh namun mereka sangat jarang melihat mayat. Artinya panitia cepat membersihkan mayat peserta yang gugur. Jika mereka tahu di mana mayat itu disembunyikan, mungkin mereka akan tahu lebih banyak tentang turnamen ini. Mereka melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sebuah restoran. Di sana mereka melihat beberapa peserta yang juga sedang istirahat. Saat ini mereka sedang butuh tumbal eksperimen dan akan memilih siapapun yang mencari gara-gara. Ternyata tak hanya ahli bela diri yang ikut, tapi ahli strategi juga. Restoran ini adalah jebakan karena 3 peserta bekerja sama dengan warga lokal untuk menyerang peserta yang datang ke sini. Kyojin berkata kalau memberitahu turnamen selain pada peserta melanggar peraturan. Pria ini menjawab kalau ia menyewa jasa mereka tanpa memberitahu detailnya sehingga ini bukan pelanggaran. Para peserta ini mundur dan malah membiarkan orang yang mereka sewa bertarung. Namun lawan mereka adalah Saga si pembunuh manusia sehingga bisa melawan. Iroha juga bisa melawan, bahkan Kyojin yang seorang ninja juga memberi perlawanan serius. Futaba berhadapan dengan samurai cupu yang bisa dikalahkan Iroha dengan mudah. Sadar kalau yang mereka lawan bukan orang biasa, akhirnya mereka memilih menyerah. Mereka menangkap 2 peserta, 1 samurai cupu bernama Shinosuke, 1 ahli strategi yang sebut saja namanya Chaplin.
Ingat, Kyojin butuh 2 tumbal untuk eksperimennya. Chaplin akan dikirim ke kantor polisi, sementara Shinosuke akan dibunuh agar mereka tahu kemana para mayat akan dibawa. Shinosuke memohon agar diampuni. Ia bahkan tidak pernah membunuh siapapun sampai sekarang. Alasan ia bergabung dengan Chaplin karena ia mengancamnya. Ia hanya ingin membantu keluarganya yang miskin. Saga merasa Shinosuke berkata jujur sehingga diampuni, namun ia sekarang harus menjadi asisten Kyojin. Kemudian Kyojin memberi Iroha sebuah bom asap karena mungkin ia akan membutuhkannya. Di tempat lain, kita akan melihat Bukotsu. Bukotsu tidak terburu-buru karena yang ia inginkan adalah bertarung dengan lawan yang kuat. Ia bertemu beberapa orang namun tak ada yang menarik. Di saat yang sama, ia bertemu Kamui Kocha dan bertanya apa ia melihat Saga dan Futaba. Kamui Kocha membantahnya, kemudian Bukotsu menghinanya karena bertarung menggunakan panah yang ia pandang cara seorang pengecut. Kamui Kocha menjawab kalau panah adalah instrumen untuk persembahan pada dewa. Bukotsu membunuh orang tak bersalah kemudian tertawa. Ia tahu kalau Kamui Kocha adalah orang baik yang tidak akan tinggal diam melihatnya membunuh orang tak bersalah. Kamui Kocha menarik panahnya dan siap bertarung. Karena Kamui Kocha adalah Sogeking, tentu ia terus menjaga jarak dengan Bukotsu. Tembakan Kamui Kocha tidak pernah meleset sampai Bukotsu menggunakan tameng manusia sehingga Kamui Kocha tidak bisa lagi menembak. Panah Kamui Kocha memiliki ujung pisau sehingga mereka bertarung jarak dekat. Namun pertarungan mereka dihentikan oleh Sakura. Sakura memberitahu kalau polisi sedang di perjalanan ke sini dan penyelenggara tidak ingin kehilangan mereka. Bukotsu mengancam kalau ia bisa membunuh Sakura sekarang juga jika ia mau. Namun Sakura memberitahu kalau mereka sudah dikepung oleh banyak sniper. Bukotsu kehilangan semangat sehingga melepaskan Kamui Kocha. Kembali ke kementerian, Maejima sudah memeriksa telegram dan sesuai dugaan penyelenggara turnamen berkomunikasi menggunakan telegram. Namun masalahnya mereka berbicara menggunakan kode sehingga tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak memahaminya. Namun Maejima sudah menemukan dari mana telegram ini dikirim. Sumbernya adalah di sekitar Gunung Fuji, namun kalau dilihat dari map di sana hanya ada hutan. Okubo memerintah Kawaji untuk memeriksa ke sana sekarang juga. Kembali ke tempat Saga. Seperti rencana, Chaplin diberikan pada polisi, sementara Shinosuke dan Kyojin mengawasi dari kejauhan. Chaplin dipenjara lebih dulu sebelum diinterogasi. Tak lama kemudian, beberapa polisi pusat datang. Mereka masuk berkata kalau mereka dari pusat dan ke sini untuk menginterogasi Chaplin. Tak lama kemudian, Kyojin juga mengaku sebagai polisi dan ikut menginterogasi. Mereka menemui Chaplin yang tentunya bukan untuk menginterogasinya. Mereka adalah bagian dari permainan yang kesini untuk membunuh Chaplin. Kyojin melihatnya dan sadar kalau penyelenggara ini sangat serius bahkan berani membunuh di penjara. Setelah 2 orang itu pergi, Kyojin memeriksa Chaplin untuk memastikan kematiannya. Namun tak lama kemudian 2 petugas itu kembali dan menemukan Kyojin. Kyojin mencoba melarikan diri. Namun kedua orang ini tentu ingin menghentikannya. Kyojin seorang ninja sehingga ia bisa bertarung untuk melarikan diri. Ia berhasil keluar bangunan tepat waktu kemudian melarikan diri dengan Shinosuke. Sementara itu, Iroha dan Futaba terus berjalan dan diikuti panitia yang mengawasi mereka. Mereka sengaja memancing mereka ke tempat Saga yang pura-pura mati. Saga akan menjadi tumbal untuk mencari tahu kemana para mayat peserta dibawa. Iroha dan Futaba mengikuti kemana mayat Saga dibawa yang ternyata dibawa ke bank. Di dalam bank, Saga ditumpukan begitu saja dengan mayat lain. Di sana hanya ada 1 petugas yang bertugas mencatat siapa saja yang sudah gugur. Tentunya Saga bisa menyerangnya dengan mudah. Kemudian ia memeriksa berkas di sana yang berisi banyak catatan keuangan. Saga sadar kalau saat ini ia sedang berada di bank. Tak lama kemudian Sakura dan 2 anak buahnya datang sehingga Saga bersembunyi. Sakura menemukan petugas yang sudah Saga serang sehingga menjadi waspada. Sakura kesini karena mendengar kalau Saga sudah gugur dan sadar kalau ternyata Saga masih hidup. Saga menunjukkan diri dan mengenali nama asli Sakura yaitu Nakamura. Ternyata Saga dan Sakura adalah rekan saat perang 10 tahun yang lalu. Saga pikir kalau Sakura sudah meninggal di perang itu. Sakura mengaku kalau ia mengagumi Saga namun tidak bisa memberitahu apa sebenarnya turnamen ini. Sakura mengunduskan pedangnya dan sekarang mereka harus bertarung. Sakura meminta anak buahnya untuk tidak menembak agar ia bisa menikmati pertarungan. Saga dan Sakura bertarung dengan sengit. Saga berhasil mematahkan pedang Sakura membuatnya sedikit lemah. Namun kemudian pedang Saga juga patah sehingga kini mereka imbang lagi. Mereka menggunakan senjata yang mereka temukan milik peserta yang gugur.
Saga bisa menguasai banyak senjata yang menunjukkan kalau ia bukan orang ecek-ecek. Namun walau begitu, Sakura berhasil memojokkan Saga dan berniat membunuhnya. Namun untungnya Iroha datang melemparkan bom asap sehingga Saga bisa pergi. Sakura tak mengejarnya karena tahu kalau itu percuma. Di tempat lain, Kawaji ke tempat sumber telegram berasal sesuai arahan Okubo. Tempat ini hanya hutan, namun terlihat ada satu bangunan di tengah hutan itu. Kawaji datang ke bangunan yang tak dijaga siapapun. Ia masuk ke tempat 4 penyelenggara, namun mereka tak terkejut sedikit pun. Ternyata Kawaji adalah penyelenggara utama turnamen ini, yang artinya ia adalah seorang pengkhianat. Ternyata Kawaji memiliki dendam besar pada para samurai dan ingin membunuh mereka semua. Dan itulah tujuan dibuatnya turnamen ini. Ternyata 10 tahun yang lalu saat perang Boshin berakhir, walau Saga sudah berhasil membunuh jenderal lawan, namun karena kebenciannya pada para samurai, Kawaji menembakkan meriam dan senapan ke arah mereka walau sekutu. Kawaji pikir kalau era baru telah dimulai dan tidak memiliki tempat untuk samurai yang kasar. Di tempat lain, Maejima memberitahu Okubo kalau ia melacak lagi telegram. Dan ternyata tujuan terakhir telegram itu adalah dari kantor polisi kementerian. Kini Okubo sadar kalau Kawaji sebenarnya adalah pengkhianat. Asisten Okubo terus memikirkannya karena berpikir tidak mungkin Kawaji berkhianat. Okubo memberitahu kalau Kawaji dikirim ke Eropa untuk belajar dan mendirikan biro kepolisian seorang diri. Asisten Okubo tidak ingin hanya diam sehingga ia ingin mempelajari kode telegram yang digunakan. Kembali ke tempat Saga dan yang lainnya untuk membahas hasil eksperimen. Kyojin memberitahu kalau 2 polisi yang menyerangnya asli, yang artinya kepolisian juga berpartisipasi di turnamen ini. Namun hanya polisi pusat karena polisi daerah tidak tahu apa-apa. Seperti ada polisi yang dibunuh saat masih di kuil di awal series. Untuk membiayai turnamen butuh banyak uang dan karena itulah bank terlibat. Namun Kyojin pikir turnamen ini memiliki makna lebih jauh dari sekedar hadiah 100.000 yen. Ia juga tahu selama perang Saga menjalin hubungan dengan nama-nama besar di pemerintahan. Kyojin menyarankan Saga untuk menggunakannya. Saga memutuskan untuk pergi malam ini dan akan kembali besok. Keesokan harinya Saga pergi ke kantor jasa pengiriman telegram. Orang yang Saga kirimi ternyata adalah Meiji, tangan kanan Menteri Okubo. Isi telegramnya hanya ada pesan penting untuk Okubo dari Saga. Meiji pikir ini serius sehingga ia yang akan langsung menggunakan telegram untuk berbicara dengan Saga. Meiji meminta detailnya sehingga Saga ingin menggunakan alat telegramnya sendiri. Saga memberitahu kalau ia adalah salah satu peserta turnamen. Di antara mereka ada anak-anak dan ia menginginkan bantuan. Meiji ingin detail tentang turnamen itu, namun Saga ingat peraturan turnamen adalah untuk tidak memberitahu siapapun. Saga cuma berkata kalau ini masalah keamanan nasional. Meiji mengajak Saga bertemu dalam 3 hari untuk membahasnya. Sebelum pergi, Saga juga mengirim telegram untuk istrinya. Kemudian Meiji memberitahu Okubo pembicaraannya dengan Saga. Saga tidak menjelaskan detailnya dan hanya berkata ini masalah keamanan nasional. Meiji telah mencari tahu dan telah menemukan kalau kepolisian mengerahkan 150 petugas polisi untuk melakukan latihan rahasia. Meiji pikir ini adalah kedok Kawaji untuk mengawasi turnamen. Di tempat lain, Saga kembali ke tempat yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Waktu berlalu, mereka sampai di checkpoint. Di checkpoint ini dibutuhkan 5 poin. Semua orang kecuali Shinosuke memiliki lebih dari 5 poin. Saga tidak mengasihani Shinosuke dan ingin segera pergi. Namun Futaba pikir mereka bisa memberi Shinosuke tanda kayu mereka untuknya. Udah beban malah ngatur. Futaba berkata kalau ia tahu ia lemah dan hanya beban. Tapi jika ia tidak membantu orang di depannya, bagaimana ia bisa kembali menemui ibunya? Futaba memberikan 1 poin ekstranya pada Shinosuke namun masih kurang. Kemudian Kyojin, Iroha, dan Saga juga memberikan poin ekstra mereka sehingga kini Shinosuke punya 5 poin untuk melewati checkpoint ini. Saat di perjalanan, Futaba meminta maaf pada Saga karena tahu ia beban dan malah banyak tingkah. Saga tak mempermasalahkannya karena tahu Futaba benar. Jika ia tidak menyelamatkan Shinosuke, ia tidak akan punya muka saat menemui istri dan anaknya. Waktu berlalu saat berada di persimpangan, Kyojin dan Shinosuke akan mengambil jalur berbeda. Karena sebelumnya mereka membuat onar di kantor polisi, sekarang mereka menjadi buron dan akan menjadi beban jika ke kota. Di tempat lain, asisten Okuba terus mencoba memecahkan kode telegram Kawaji namun masih tak berhasil. Ia ingat perkataan Okubo yang berkata kalau Kawaji belajar di Eropa. Ia pikir Kawaji menggunakan alfabet sebagai kode dan ternyata dugaannya benar. Kini kode pesan telegram sudah terpecahkan.
Ia ingin menemui Okubo, namun di tengah jalan ia dihentikan Enju, orang yang menyambut peserta di kuil sebelumnya. Enju tahu kalau ia sudah memecahkan kode itu sehingga harus disingkirkan. Flashback sejenak, ternyata dulu Kawaji memohon pada Okubo untuk mengizinkan polisi memegang senapan untuk melindungi diri. Kawaji pikir samurai adalah ancaman yang harus dihabiskan. Namun Okubo menolaknya karena menyingkirkan kekerasan dengan kekerasan hanya akan menyebabkan banyak kematian. Yang Kawaji inginkan adalah untuk melindungi pemerintah dari ancaman samurai. Di era ini, samurai sudah dilarang memakai pedang. Jika mereka tidak menemukan cara untuk hidup berdampingan, maka Jepang akan hancur. Inilah kenapa Kawaji ingin menyingkirkan samurai untuk melindungi masa depan Jepang. Kembali ke masa sekarang. Entah bagaimana Kyojin bisa bertemu dengan saudara seperguruan Saga dan Iroha. Kyojin memberitahu di mana mereka sekarang dan Gentosai juga sedang memburu mereka. Sementara itu, Saga, Iroha, dan Futaba sampai di sebuah festival. Futaba ini masih bocah, jadi ia sangat senang melihatnya. Futaba semakin mengingatkan Saga pada anaknya sendiri sehingga ia mengizinkan Futaba main. Saga melihat Futaba menari dari kejauhan, sementara Iroha pergi berdoa di kuil. Saat di sana, ia menyadari ada Gentosai yang menemukannya. Tak sempat memberitahu Saga, Iroha memilih melarikan diri. Gentosai terus mengejarnya, sementara Iroha tahu kalau ia jauh lebih lemah, ia hanya bisa kabur ke hutan. Iroha memancing Gentosai kemudian menyerangnya. Ia berhasil menyakitinya, namun ini masih tak cukup untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, saudara Iroha datang untuk membantu. Namun, Gentosai ini dasarnya emang kuat, jadi walau lawan dua sekaligus, ia masih bisa bertahan. Iroha masih terluka sehingga tak bisa membantu. Sadar tak bisa melawan Gentosai, salah satu orang meminta Iroha dan yang lainnya pergi sementara ia akan memberi waktu. Ia berhasil menahan Gentosai kemudian melarikan diri. Sementara Saga melihat Bukotsu yang membuat kekacauan. Bukotsu sengaja memancing Saga karena ia ingin bertarung dengannya sampai mati. Mereka bertarung sementara orang-orang bukannya kabur malah menonton. Futaba udah beban malah ganggu. Bukotsu mengancam Futaba dan tentunya memberi tekanan pada Saga. Bukotsu membawa Futaba dan akhirnya Saga harus melawannya dengan serius dan berhasil melukai tangannya. Bukotsu tak semudah itu menyerah sehingga akan terus bertarung. Mereka terus bertarung hingga ke sungai dan tanpa sadar sudah ada di lokasi kembang api berada. Karena mereka tarungnya motah banget sampai gubuk ini terbakar. Karena ini adalah tempat kembang api, tak lama kemudian terjadi ledakan besar. Namun mereka masih hidup walau terbakar. Dengan cepat mereka berlari ke sungai untuk mematikan api. Pertarungannya masih belum berakhir, namun kondisi Bukotsu sudah mencapai batasnya dan Saga berhasil membunuhnya. Bukotsu merasa bangga karena yang membunuhnya adalah Saga. Keesokan harinya adalah waktunya Okubo bertemu dengan Kawaji. Namun saat di tengah perjalanan, kereta kudanya dihentikan. Yang muncul adalah Sakura yang kesini untuk membunuhnya atas perintah Kawaji. Kembali ke tempat Saga, Saga melanjutkan perjalanan dengan Futaba. Ia melihat berita kalau Okubo sudah dibunuh dan yakin kalau ada hubungannya dengan turnamen ini. Tak lama kemudian, anak buah Maejima menemui Saga memberitahu kalau Maejima harus kembali ke Tokyo sehingga mereka tidak jadi bertemu hari ini. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Ini adalah adaptasi dari novel dan manga. Biasanya kalau adaptasi adegan bertarungnya tuh suka cringe, tapi di sini bagus banget, Mimin suka. Karena penyelenggaranya gambling dan ada unsur survivalnya, jadi seperti gabungan antara Squid Game dan PUBG. Mimin gak expect bakal sebagus ini, jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Hal yang paling gak masuk akal menurut Mimin adalah bagaimana cara penyelenggara mengkontrol peserta yang nyebar. Sejak dari kuil yang merupakan checkpoint pertama tersisa 128 peserta. Bagaimana caranya panitia memastikan gak ada yang bocorin turnamen ini? Atau tahu persis siapa yang buka tanda kayu atau malah kabur? Menurut Mimin, ini adalah plot hole terbesar karena gak mungkin bisa terkontrol dengan cara ini. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Karena seriesnya belum tamat, jadi twistnya belum kerasa ya, atau malah nggak ada plot twistnya. Kalau misal ternyata pemenangnya adalah Futaba atau Shinosuke, baru lumayan tuh plot twistnya. Atau misalkan Kyojin berkhianat, tapi sejauh ini malah Mimin gak rasa ada plot twist yang berarti. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Karena ini masih season pertama, jadi tentunya endingnya belum tentu true ending dan cuma batu loncatan buat season berikutnya kalau ada. Tapi Mimin puas sama ending season pertama ini karena seenggaknya gak dibuat cliffhanging. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10.
Yang kelima adalah entertainment value. Mimin enjoy banget nontonnya. Mimin awalnya gak expect bakal sebagus ini, jadi lumayan kaget. Yang agak Mimin kurang suka tuh ceritanya loncat-loncat terus, padahal bisa ditamatin dulu satu pertarungannya baru lanjut ke pertarungan selanjutnya. Cinematic shotnya bagus banget, fightingnya juga keren. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Last Samurai Standing season pertama adalah 8,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.